Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you in the good conditions even we still in the pandemic situation. In these good occasions, my friends and I would like to explain or present the journal review which the title is Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika by Muradiana, Yosako Diono, dan Irma Soraya Hanum. First, let me give you a little summary about this journal. This journal highlights and aims to describe first, the form of figure of speech, the meaning of the figure of speech, the function of the figure of speech, explain and analyze the implicit meanings, and the last is explain and analyze hidden word. So, jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk majas, makna majas, dan fungsi majas yang terkandung dalam 4 short story, yaitu ada Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan, karya Agus Nur. Tidak hanya itu, in this journal, this analyzing the implicit meaning used in the short story or the hidden meaning behind the words contained in the short story. Maksudnya adalah jurnal ini juga menjelaskan makna tersirat yang digunakan di dalam 4 cerpen tersebut, juga mencari arti yang tersembunyi di balik kata yang terkandung di dalam 4 cerpen tersebut. In reviewing this journal, we are looking for the strengths and also the weaknesses of this journal. So to get the strengths and the weaknesses of this journal, we are comparing the journal to 3 other journals, which are the first, Gaya Bahasa Kumpulan Cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari, sebuah kajian stilistika by Ahdiriono. The second is kajian stilistika dalam cerpen berjudul Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidama by Heni Kusuma Widyaningrum. The third is Gaya Bahasa Sindiran dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia by Sasi Khairani, Bambang Sumadio, Ahmad Khairul Anam. So I will explain the strengths and the weaknesses of the journal with comparing to the first journal by Ahdiriono. The first is the research method. So in Murdiana's journal, there is a strengthness in a research method if comparing with the Ahdiriono's journal. Karena di sini metode penelitian dari jurnal Murdiana jelas dijelaskan, yaitu menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menemukan makna, sedangkan pada jurnal Ahdiriono tidak dijelaskan apa metode penelitian yang digunakan. Jadi ini masuk ke dalam kelebihan dari jurnal Murdiana. The second is analytical techniques, di mana teknik analisis dari jurnal Murdiana ini yang pertama menggunakan teknik studi pustaka dalam pengumpulan datanya, sehingga Murdiana mengumpulkan data terlebih dahulu untuk dijadikan acuan, kemudian menganalisis cerpen yang dia analisa. Sedangkan dalam Ahdiriono langsung menganalisis isi dari cerpen tersebut secara sistematis, apa saja yang mengandung gaya bahasa. Jadi tidak mencari data terlebih dahulu untuk dijadikan acuan, langsung menganalisis. Sedangkan dalam jurnal Murdiana mencari data terlebih dahulu karena menggunakan teknik studi pustaka. Itu merupakan kelebihan yang kedua dari jurnal Murdiana. And then the third is material analysis, di mana dalam jurnal Murdiana menganalisis majas dan gaya bahasa yang terkandung pada cerpen.
Sedangkan pada jurnal Ahdiryono menganalisis pilihan leksikal, pilihan kalimat, dan pilihan wacana atau ujaran dan kisahan. The fourth is differences of explaining. So here there is differences in explaining, whereas in Murdhyanas journal lebih menjelaskan tentang majas dan beberapa gaya bahasa, sedangkan dalam jurnal Ahdiryono menjelaskan majas juga, tetapi lebih banyak menjelaskan detail gaya bahasa lain. Nah, di sini menjadi kekurangan dari jurnal Murdhyana karena menjelaskan majas dan juga menjelaskan gaya bahasa yang hanya beberapa, sedangkan pada jurnal Ahdiryono menjelaskan majas dan detail tentang banyak gaya bahasa lain. And then the fifth is the object of research. Tentu saja di sini menjadi sebuah perbedaan di mana objek dari penelitiannya yang berbeda karena mengangkat atau menganalisis cerpen dari karya orang yang berbeda. And then the sixth is the direct and narrow explanation, di mana di sini menjadi sebuah kelebihan dari jurnal Murdhyana karena penjelasannya dalam jurnal Murdhyana ada penjelasan stilistika dan juga penjelasan tentang apa itu cerpen sendiri, sedangkan dalam jurnal Ahdiryono tidak dijelaskan apa itu cerpen, hanya menjelaskan apa itu stilistika. And then the seventh is implicit meaning, di mana pada jurnal Murdhyana menjelaskan makna implisit dari cerpen. Selain menganalisis gaya bahasanya, juga menjelaskan makna implisit dari cerpen tersebut. Sedangkan pada jurnal Ahdiryono tidak menjelaskan makna implisit dari cerpen, hanya menjelaskan gaya bahasa dan contohnya saja. Jadi ini masuk ke dalam strengthness of the Murdhyanas journal. Okay. Now, comparison between Murdhyanas journal and Henni's journal. In Murdhyanas journal, which is explained only in figure of speech such as simile, metaphor, personification, allegory, hyperbole, paradox, and sarcasm from the short story study. While in the Henni's journal, it is not only figure of speech, but grammatical aspects, like complexity appears in words in simple, formal, and verbal form, and then lexical aspects such as simple sentence and frequent declarative sentence, and rhetorical aspects such as comparison of frequent figure of speech, thoughtful structure, and visionary imagery also stress the meaning in the context of the sentence. And then the data source, Murdhyanas journal, the data source come from 4 short stories. There are Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, dan Lelucon Para Koruptor, and Pemalsu Kenangan. Meanwhile, Henni's journal has only one data source. There is a short story entitled Penembak Misterius. And then the research method, the Murdhyanas journal use descriptive qualitative research method with the aim of finding meaning, while Henni's journals use qualitative literary research methods with the aims of finding the meaning and function of stylistic in the literary work studied. Then Murdhyanas journal explain every result of the language style found, while Henni's journals only mention the sentence without any more specific explanation. And then the last, research technique. In Murdhyanas journal, it is explains what research technique are used, while in Henni's journal, it is not explained. Okay, that's all for me. Thank you. Murdhyanas journal and Sasi Kairani's journal.
In a journal written by Murdiana, Yusak Budiono, and Irma with the title Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, I think it's better than the journal by Sasi Kairani with the same title with Murdiana Journal because it has several strengths. For the first, in the Murdiana's journal, the first paragraph tells about biography and it works of Agus Nur. So the reader will know about who is Agus Nur and his work. Di paragraf pertama pada jurnal yang ditulis oleh Murdiana lebih lengkap karena diawali dengan menjelaskan biografi dari Agus Nur dan karyanya agar pembaca lebih mengenal siapa itu Agus Nur. Sedangkan di jurnal yang ditulis oleh Sasi Kairani diawali hanya dengan menjelaskan apa itu sastra dan arti gaya bahasa. And the next is Murdiana's journal, more complete explanation. Lebih jelas penjelasannya karena di dalam jurnal tersebut dijelaskan apa itu pengertian dari statistika dan juga dijelaskan pengertian dari setiap majas yang digunakan dalam cerpen Agus Nur. Sedangkan dalam jurnal Sasi Kairani tidak menjelaskan dari setiap majas yang digunakan, maksudnya tidak menjelaskan pengertian dari setiap majas yang digunakan dalam cerpen Agus Nur tersebut. And next, in the Murdiana's journal, the figure is grouping. Jadi, dalam jurnal Murdiana, setiap majas yang diteliti atau yang dibahas itu dikelompokkan menjadi dua bagian atau dua jenis majas. Yang pertama yaitu majas perbandingan yang berisi tentang hiperbola, paradoks, dan kedua majas tersebut yang terakhir yaitu penyiasatan yang berisi tentang antitesis. Berbeda dengan Sasi Kairani's journal, di sana majasnya tidak dikelompokkan, melainkan langsung diteliti dan dibahas. And the same of both journal Murdiana's and Sasi is describing the research method. Kesamaan dari kedua jurnal ini adalah sama-sama menjelaskan teknik dan metode penelitiannya. Dijelaskan di kedua jurnal tersebut menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis secara sistematis data yang mengandung gaya bahasa dan juga teknik studi pustaka atau pengumpulan data yang merupakan penyederhanaan dari teknik pengumpulan data. So, for the last presentation, I would like to tell you about our positions. In this presentation, we, as a reviewer, we accept the studies and support the studies because aspect of the discussions complete and in accordance with an object. Jadi, posisi kami sebagai reviewer dari jurnal Murdiana dan teman-temannya, di sini kami mendukung dan menerima dari segi isi dan juga pembahasan. Meskipun terdapat beberapa pembahasan di jurnal lain yang tidak dibahas di dalam jurnal Murdiana ini, tetapi aspek bahasan jurnal ini jauh lebih lengkap dan sesuai dengan objek cerpen yang diteliti daripada 3 jurnal lainnya. Okay, that's all for our presentations. Keep healthy and keep stay at home. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.